Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada Pak Taufik dan Bu Sarini selaku dosen mata kuliah EDA. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Daniela Putri Shalomita. Di sini saya bersama teman-teman saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang kami beri judul Reading Preference in Americans. Sebelumnya, saya juga akan memperkenalkan terlebih dahulu teman-teman saya, yaitu ada Aina Grace, lalu ada Farah Ramadhani, kemudian ada Raki Akbar. Sebelum lanjut mengenai hasil analisis kami lihat terlebih dahulu dari berbagai sumber berita di Amerika. Pada saat ini banyak orang yang masih menggunakan printed book atau buku secara fisik di tengah-tengah maraknya kemajuan digital. Contohnya seperti maraknya saat ini ada digital book seperti e-book maupun audiobook. Tidak hanya itu, pembaca koran dan majalah saat ini masih tinggi. Meskipun saat ini seluruh berita dapat diakses melalui internet. Mari kita cari tahu kebenarannya melalui data yang ada. Awalnya kami ingin mencari tahu terlebih dahulu bagaimana preferensi orang-orang Amerika dalam membaca buku. Apakah mereka lebih memilih membaca buku printed books ataupun digital books? Dari data yang kami dapatkan, jumlah pengguna printed book saat ini menjadi yang terbanyak. Dapat disimpulkan bahwa popularitas printed book atau buku fisik masih sangat tinggi di tengah maraknya digital books. Tidak hanya itu, popularitas koran dan majalah pun tidak kalah tingginya dari printed books. Meskipun demikian, dari data yang ada dilihat bahwa sudah banyak pula orang yang sudah mengenal digital books, walaupun mereka lebih memilih untuk menggunakan printed books. Di slide berikutnya, kita akan melihat bagaimana sih reading preference sesuai usia. Nah, di sini ada printed book, ada audiobook, dan e-book. Yang pertama, printed book itu kebanyakan disukai oleh usia di sekitar 50 tahun dan di bawah 20 tahun. Yang kedua, ada audiobook yang disukai oleh usia sekitar 50 tahun dan lebih sedikit di sekitar 35-50 tahun. Dan ada e-book juga disukai oleh usia sekitar 50 tahun dan lebih sedikit di sekitar 35-50 tahun. Dan untuk ada newspaper juga, kebanyakan disukai oleh usia 55 hingga 70 tahun dan lebih sedikit di antara 45 hingga 55 tahun. Dan yang terakhir ada magazine or journal, itu biasanya dibaca di sekitar usia 50 hingga 60 tahun dan lebih sedikit ada di usia 35 hingga 40 tahun. Nah, selanjutnya kita akan lihat nih gimana sih reading preference sesuai dengan tingkat pendidikan. Nah, yang pertama ada printed book. Biasanya nih kita lihat di sini printed book ini dibaca oleh pembaca yang telah lulus kuliah dan melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Terlihat pada grafik sini. Namun printed book tersebut sebenarnya tetap digunakan di berbagai tingkat pendidikan. Nah, yang kedua ada e-book. E-book ini biasanya banyak dibaca oleh pembaca yang tengah menjalani jenjang perkuliahan. Bisa terlihat di grafik bahwa yang paling banyak ini berada di in college. Dan ternyata hal ini disebabkan oleh mayoritas kampus beralih ke e-book sebagai sumber pembelajarannya. Dan yang terakhir ada audiobook. Audiobook ini biasanya banyak digunakan oleh pembaca yang telah lulus kuliah juga dan yang melanjutkan training atau sekolah khusus. Dan di berbagai tingkat pendidikan, audiobook cukup digunakan oleh banyak orang. Nah, di bagian selanjutnya kita akan membahas tentang preferensi masyarakat Amerika tentang membaca berdasarkan pekerjaan mereka. Untuk yang pertama ada printed books atau buku cetak. Nah, pembaca printed book ini yang terbanyak itu dapat kita lihat di grafik others. Cuma hanya di grafik ini kami tidak akan di analisis kami tidak akan menggunakan grafik others karena kurang signifikan karena tidak jelas pekerjaannya.
Jadi kami mengambil yang urutan kedua itu yang berwarna biru yaitu retired. Dan berarti pembaca printed book terbanyak adalah dari kalangan orang-orang yang telah pensiun. Nah, untuk audiobook, dapat kita lihat yang paling banyak membaca buku itu ada di kalangan retired, dan yang kedua adalah have own business or self-employed. Nah, pembaca audiobook yang terbanyak ini berarti ada di kalangan orang-orang yang telah pensiun, berarti orang-orang tua, atau mungkin orang muda yang juga udah pensiun. Lalu urutan keduanya itu pembaca dari kalangan orang yang memiliki bisnis sendiri. Untuk e-book, dapat kita lihat, di sini yang paling tinggi itu adalah value yang have own business or self-employed. Berarti yang paling sering membaca e-book ini adalah orang yang dari kalangan wirausahawan atau yang memiliki bisnis sendiri. Selanjutnya itu majalah atau jurnal. Nah, dapat kita lihat dari sini, yang paling tinggi itu hampir sama, yaitu retired sama employed part-time. Nah, berarti yang paling banyak atau paling sering membaca magazine atau majalah atau juga jurnal itu didominasi oleh kalangan pensiun sama pekerja paruh waktu. Untuk newspaper atau koran, yang paling banyak membaca itu adalah dari kalangan others lagi, cuma kami tidak akan menggunakannya karena alasan yang telah disebutin tadi. Nah, karena itu kami menggunakan yang lain. Nah, karena di sini semuanya hampir merata persebarannya dari retired, employed part-time, full-time, kami mengambil kesimpulan bahwa pembaca koran ternyata tersebar merata hampir di semua jenis pekerjaan. Nah, sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi di sini kita akan melihat reading preferences berdasarkan income atau gaji. Yang pertama adalah printed books, ternyata ini tersebar merata di berbagai kalangan pendapatan per dolar. Selanjutnya ada e-books dan audiobooks, di sini sangat populer di kalangan yang memiliki pendapatan di bawah $10. Selanjutnya yang terkait dalam magazine dan newspaper itu tidak memiliki kategori tertentu karena persebarannya cukup merata. Setelah berdasarkan gaji, di sini kita bisa melihat trends dan word links berdasarkan kata yang paling sering dibicarakan di sosial media Twitter di antara jenis buku yang lain. Dan kita bisa dilihat di sini bahwa yang paling sering dibicarakan adalah majalah. Jadi based on the data, di sini kita bisa lihat tabel di mana untuk printed books, audiobooks, e-books, magazine, dan newspaper secara berurutan, umurnya adalah di bawah 20 tahun dan 50 tahun, 50-60 tahun, 35-50 tahun, 35-40 tahun, dan 50-60 tahun, 45-70 tahun. Untuk level of education tersendiri, kalangan mahasiswa atau lulusan kuliah, kalangan mahasiswa atau lulusan kuliah, dan kalangan mahasiswa. Untuk jobs, itu ada pensiunan atau wirausahawan, pensiunan dan pekerja part-time, dan untuk newspaper tersebar merata. Untuk incomes, itu kurang lebih tersebar merata, kecuali untuk audiobooks, di mana itu adalah 10.000 USD per tahun, dan untuk e-book adalah 10.000 USD per tahun. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga apa yang sudah kami presentasikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.